enik walat unik. Miu ini menem ya walahayu anak ini aku mimin umi yang ngomongnya enggaknya lah. Ayu elebe hati enik walat unik lebe. Selamat pagi teman sekalian. Pagi. Saya senang sekali kalian bisa datang ke dalam konseling kelompok. Bagaimana kabar kalian? Baik. Nah, pada kegiatan pagi ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Namun sebelum memulai kita berdoa, semoga biasa memberikan manfaat dan berguna untuk kita semua. Siapa yang akan memimpin doa? Saya. Silakan. Baik, bagi yang sedang berdoa kita saya berdoa mengatakan dan saya Terima kasih atas pimpin doanya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pagi ini, apakah rekan-rekan mengetahui apa itu konseling kelompok? tidak. Sebelum kita mendalami apa itu konseling kelompok, terlebih dahulu saudari perkenalan diri. Dimulai dari saudari. Perkenalkan, nama saya Bunga. Dan saya juga nama saya Cik Sirnika. Nama saya Injil. Nama saya Ninis. Nah, perkenalkan juga nama saya Joy Gumbantowi. Nah, saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada sekelompok individu untuk mengatasi masalah pribadi yang dialami masing-masing anggota kelompok. Di dalam konseling kelompok ini ada tujuannya. Saya akan menyampaikan apa itu tujuan konseling kelompok. Yang pertama itu mengembangkan kemampuan sosialisasi dan komunikasi. Yang kedua itu membantu mengatasi masalah pribadi peserta konseling. Yang ketiga, membantu anggota kelompok memahami dan mengatasi masalah yang dihadapi. Yang keempat itu membantu anggota kelompok mengubah perilaku yang salah dengan menyesuaikan diri dengan perilaku baru yang baik. Yang kelima, membantu anggota kelompok belajar membuat keputusan. Yang keenam, membantu anggota kelompok mengembangkan keterampilan dalam mencegah munculnya suatu masalah. Mungkin itu tujuan dari konseling kelompok. Dalam proses konseling ini ada beberapa asas. Yang dimana pertama itu asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan ini saudari-saudari menyampaikan apa masalah saudari-saudari kepada saya dan saya akan merahasiakan apa itu masalah yang dihadapi saudari sekalian. Yang kedua, asas kesukarelaan. Kalian kesini atas dasar keinginan saudari sendiri kan? Tidak ada jiwa paksa nih. Tidak. Yang ketiga itu asas keterbukaan. Dari masing-masing kita terbuka dan kita semua berusaha membantu menyelesaikan masalahnya. Apakah saudari-saudari akan terbuka? Iya. Terima kasih. Nah, di sini akan saya bacakan ikrar janji. Saudari akan mengucap ulang apa yang saya ucapkan. Ikrar janji. Saya berjanji menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima dan memelihara informasi apapun baik dari saya sendiri maupun dari orang lain. Perlu saya tegaskan kembali bahwa konseling kelompok membantu menyelesaikan permasalahan dari siswa dan menentukan jalan keluarnya. Kita akan mendengarkan permasalahan satu-satu, dimohon rekan-rekan mendengarkan dan memberikan respon yang baik. Masing-masing dari kita akan menyampaikan permasalahannya dan menanyakan permasalahannya apa yang akan diselesaikan. Nah, perlu saya tegaskan kembali bahwa konseling kelompok membantu menyelesaikan permasalahan dari siswa dan menentukan jalan keluarnya. Kita akan mendengarkan permasalahan satu-satu, dimohon rekan-rekan mendengarkan dan memberi respon yang baik. Yang dimana akan dimulai dari Indri. Silakan.
masih ada dari saudari-saudari yang ingin menceritakan masalahnya. Saya Silakan saudari Jesse. Oke. Di sini saya mau cerita tentang pengalaman saya di SMA tentang pertemanan. Di mana waktu masuk awal SMA itu saya dicat, itu sebelum masuk kelas, itu dicat sama salah satu orang di kelas saya, itu cewek, namanya inisial Z. Dia memperkenalkan dirinya, terus dia ngajak teman saya. Karena cuma dia doang yang ngajak saya, jadi saya dekat sama dia sampai di sampai di kelas 11 semester kelas 12 semester 1. Dari situ saya mulai berteman sama dia. Terus di semester 1 ini juga saya dekat sama PDKT-an. Saya dekat sama anak kelas juga, cowok. Di situ saya mulai cerita ke si Z ini, ke teman saya, kalau saya dekat sama orang di kelas juga. Jadi saya berteman bertiga. Terus karena merasa kurang, karena kalau ganjil tuh agak ngeganjel gitu ya. Terus nambah satu orang lagi, inisialnya R, dia cowok. Terus kemana-mana kita selalu berempat, kita sampai buat grup bareng, kita main bareng, makan bareng. Nah, terus permasalahannya itu di kelas 11 semester 2 kalau nggak salah nih. Ya, semester 2 itu kita mulai ngadain acara kan sama anak-anak kelas. Itu mulai kayak relasi kita yang berempat ini mulai nyebar gitu loh, kayak banyak teman-teman. Nah, terus habis itu ada satu perempuan satu kelas namanya dari F. Dia itu punya permasalahan yang sama dengan saya. Terus dia cerita ke saya cerita ke teman saya yang Z ini. Karena kan saya buka-bukaan kan sama si Z ini. Jadi karena masalah saya sama si F ini sama, jadi saya buka permasalahan si F ini ke Z. Dan si Z ini ngerti karena dia tahu permasalahan saya. Akhirnya kita bertiga ini berteman, saya, F sama Z. Jadi nambah lagi kan, jadi 5. Nah terus yang 2 cowok ini nggak ikut ini permasalahan bertiga. Nah terus pas mulai naik kelas 12 itu si F ini mulai menguasai si Z, mulai kayak ngemilikin sendiri, jadi saya nggak dianggap lagi. Nah habis itu si F ini ngajak si Z ini buat kayak main sama yang lain, jangan main sama gue itu. Nah terus di kelas 12 di situ saya sama si Z ini udah mulai bukan nggak berteman tapi udah mulai renggang lah, nggak kayak dulu kelas 10-nya kayak sampai kemana-mana bareng, sini-situ bareng, kantin bareng. Tapi di kelas 12 ini udah enggak. Di kelas 12 ini saya udah nggak main sama Z sama F, tapi 2 orang ini main sama circle yang beda. Dan di circle itu ternyata ada 1 orang juga yang termasuk dibully sih, termasuk dijauhin. Dan 1 orang ini juga dibully satu kelas karena mempunyai, sorry to say, tapi mempunyai payudara yang besar sampai dikatain wewe gombel karena payudaranya nggak keluar. Nah di kelas 12 itu dia sempat dibully habis-habisan sampai dikata-katain di kelas. Tapi dia gak ngedrop apa karena dia nggak tahu yang wewe gombel itu siapa, dan dia tuh gak nyadar si 1 orang di circle-nya yang udah pindah ini dari saya. Terus dari situ saya cuma bisa ketawa karena berantakan juga circle yang dari saya ke yang lain, berantakan juga, ternyata nggak normal kayak circle biasanya aja. Jadi dari situ kayak pertemanannya munafik gitu. Menurut saya munafik karena dari sini ke sini, tapi ternyata dari sininya juga ngejalanin saya, terus ternyata hancur juga ujung-ujungnya gitu loh. Jadi gitu aja sih. Makasih ya. Apakah ada yang ingin diselesaikan masalahnya dari permasalahan saudara-saudara sekalian? Apakah saudara ini bersedia? Iya. Apakah ada tanggapan dari saudara-saudari? Saya. Saudara Angel, silakan. Silakan Bapak. Boleh dikunjungi soalnya saudari? Kamu dulu ada bikin orang kesel nggak? Kan kadang ada orang yang mulainya boleh tapi karena dia orang sebel gitu. Dia nggak merasa
off on the box, itu pikiran yang udah melewati batas. Jadi mungkin solusinya lebih ke emang gurunya nggak kasih solusi. Gurunya sih bilangnya udah jauhin aja. Nah, itu juga termasuk gurunya termasuk yang nggak kasih solusi. Cuma dari saya mungkin kamu lebih introspeksi diri sama kayak Angel, introspeksi diri, terus mungkin kamu bisa memilah temannya kayak dia teman yang baik lah ya. Terus kalau misalnya emang masih begitu berlaku di sepanjang hidup kamu mau begitu, mungkin kamu butuh ke psikolog. Itu aja sih. Pak, saudari bagaimana kabar dari saudari Cici? Dari mana? Apakah ada yang mau memberi tanggapan untuk saudari Hendrik? Mungkin di sini saya akan memberikan tanggapan sedikit maupun solusi untuk saudari Hendrik. Nah, yang pertama itu kan masalah pertemanan atau sering dicandai kawan ya. Terus ada juga di budaya pas lagi nyampe. Terus ada juga itu rasis ya, tentang Tuhan yang diomongin tentang salib ya. Kalau menurut saya tentang perkawanan itu mungkin saudari pernah buat masalah nggak sama kawan-kawan? Tidak pernah. Terus kalau saudari sering bergaul nggak sama kawan-kawan di sekolah ini? Jadi saudari itu udah sering berkomunikasi sama kawan-kawan lainnya? Tidak ya? Terus yang itu yang pas udah itu saudari pas posisinya aku bikin kelas atau gimana ya? Itu sih udah tiket ya, cuma kayak gabut aja gitu, pengennya aku biar isi angkanya. Jadi setelah didudain saudari bilang apa? Saya bilangnya anjing siapa yang ngodain. Terus setelah itu Situ langsung berambil aja. kalau menurut saya mungkin itu kawan saudari ada gitu kesal pada saudari. Terus entah pernah itu buat masalah saudari, mungkin saudari tidak sadar, tidak apa gitu, gimana merasa diri tidak punya salah gitu. Padahal kalau saudari merasakan kau ada salah sama orang itu, tapi kau biasa aja gitu, pokoknya nggak ada masalah gitu. Kalau solusi dari saya itu mending saudari mau ada salah maupun nggak ada salah, saudari itu minta maaf, terus minta keterangan kenapa kawan saudari membuat itu pada saudari. Terus bilang kepada guru lain, misalnya kan saudari bilang tadi guru BK tadi cuma anggapnya join aja kan? Iya. Itu sebetulnya menurut saya itu bukan solusi. Kalau memang si guru BK ini bilang dia join, gak usah ditanggapi lagi. Mending pergi ke guru lain terus cerita, minta solusi. Mana tahu ada solusi lain yang diberikan guru yang lebih baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan solusinya. Terima kasih. Apakah cukup solusi yang diberikan saudari dan dari saya? Puji Tuhan, kita sudah melakukan konseling kelompok dengan cukup banyak dan permasalahannya sudah ditemukan dan solusinya juga sudah ditemukan. Karena konseling kelompok sudah berakhir, kita cukup sampai sini kurang lebihnya. Saya minta maaf. Sebelum mengakhiri ini, ada baiknya kita menutup dengan doa. Di sini saya akan memimpin doa.
Mari kita berdoa. Saya akan membawakan agama Kristen Protestan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, di mana pada pagi hari ini Tuhan kami melakukan konseling Tuhan. Tuhan, kami telah mengungkapkan masalah-masalah yang telah kami alami Tuhan. Ya Tuhan, biarlah dari masalah ini menjadi pelajaran bagi kehidupan ke depannya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga orang-orang yang di sekitar kami ya Tuhan, yang telah berbuat salah kepada kami Tuhan. Mungkin hanya ini yang doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Sekian, terima kasih.